Dwi Mayasari di mata kuliah Kewarganegaraan. Silakan perhatikan presentasi dari kalian dan jika ada pertanyaan kita diskusikan dulu yang telah kita sepakati. Selamat menyaksikan. Saya Dwi Febriani NIM 206190045. Saya akan menjelaskan tentang geostrategi Indonesia atau ketahanan nasional. Yang pertama, pengertian yaitu kondisi dinamis suatu bangsa dalam wujud keuletan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi dan mengatasi tantangan ancaman yang datang serta gangguan baik yang datang dari luar maupun datang dari dalam yang membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Geostrategi Indonesia pada dasarnya adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah Republik Indonesia dalam ruang hidup guna merancang tentang kebijakan, sarana, dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah geopolitik yang mementingkan politik dan perang, tetapi mementingkan kepentingan dan kesejahteraan bangsa. Yang selanjutnya yaitu pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Ada dua, yang pertama aspek alamiah dan yang kedua aspek sosial. Aspek alamiah terbagi menjadi tiga, yaitu aspek geografi, aspek sumber kekayaan alam, dan aspek demografi atau kependudukan. Yang pertama aspek geografi yaitu wadah atau ruang hidup yang mempengaruhi wujud isi dan kehidupan bangsa. Dan yang kedua aspek sumber kekayaan yang berupa makanan, flora, fauna, energi, dan mineral. Terus yang ketiga aspek demografi atau kependudukan. Antara lain ada struktur komposisi penduduk, jumlah pertumbuhan penduduk, jumlah persebaran penduduk, dan jumlah kualitas penduduk. Selanjutnya aspek sosial. Ada 5. Yang pertama ideologi, politik, ekonomi, pertahanan nasional, dan budaya. Yang pertama aspek ideologi, sistem nilai yang memberikan motivasi kehidupan suatu bangsa. Aspek ideologi itu perwujudan ketahanan ideologi memerlukan kondisi mental bangsa yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara, dasar negara, sumber hukum, dan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya aspek politik, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri. Yang politik dalam negeri yaitu kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Yang kedua, politik luar negeri, yaitu suatu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antara bangsa. Politik luar negeri Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya aspek ekonomi. Perekonomian Indonesia mengacu pada Undang-Undang 1945 yang menyatakan sistem perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya aspek pertahanan keamanan. Aspek kehidupan nasional yang mempunyai fungsi NKRI dengan mengikutsertakan rakyat Indonesia, TNI, Polri, dan intinya Hankam terletak di antara wawasan kekuatan maritim, selatan, dan kontinental utara. Selanjutnya yang kelima yaitu aspek sosial budaya. Itu sosial budaya mencakup dua segi kehidupan. Yang pertama segi sosial yaitu mengadakan kerjasama kelangsungan kehidupan. Terus yang segi budaya yaitu keseluruhan tata nilai dalam cara hidup yang manifestasinya tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlembaga. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari, saya dari EBIB dengan NIM 059. Saya di sini akan menjelaskan tentang ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia dan latar belakang ketahanan nasional. Yang pertama, saya akan membahas tentang ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Kawasan Nusantara yang dipahami sebagai landasan visional adalah geopolitik, yaitu cara mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi geopolitik. Sedangkan geostrategi bangsa Indonesia adalah ketahanan nasional yang berarti landasan nasional, yaitu untuk mewujudkan integrasi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdimensi Asagatra. Asagatra sendiri memiliki makna segenap kehidupan nasional. Asagatra memiliki dua aspek. Aspek yang pertama, aspek Trigatra. Yang kedua, aspek Pancagatra. Aspek Trigatra sendiri meliputi kondisi dan posisi geografi, sumber kekayaan alam, dan kependudukan. Aspek Pancagatra meliputi ideologi, politik ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ketahanan nasional identik dengan pembangunan nasional, menjamin persatuan dan kesatuan untuk mengantisipasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Materi yang kedua, latar belakang ketahanan nasional. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengalami gejolak dan ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hampir nyaris membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tetapi bangsa Indonesia tidak menyerah begitu saja untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsanya. Adapun ancaman dari luar negeri, yaitu agresi militer Belanda, gerakan separatisme, contohnya PKI, DI atau TTI. Yang ketiga, merebut kembali Irian Jaya. Dengan posisi dan kondisi geografis sumber kekayaan alam, Indonesia menjadi ajang perebutan dan persaingan negara-negara besar. Hal ini secara langsung dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Kemampuan bangsa Indonesia mempertahankan negara untuk tetap berdiri merupakan bukti keuletan dan ketangguhan bangsa Indonesia untuk menghadapi tantangan apapun yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Republik Indonesia bukan negara yang menjalankan pemerintah atas dasar kekuasaan semata yang menciptakan sistem otoritas. Adapun ketahanan nasional didasari oleh yang pertama Pancasila sebagai ideal, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maslihatul Hasanah, NIM 044. Saya di sini akan menjelaskan tentang pokok-pokok pikiran ketahanan nasional. Di sini pokok-pokok ketahanan nasional itu ada manusia berbudaya dan ketahanan nasional dalam Pancasila. Dalam manusia berbudaya ini berhubungan itu dibagi menjadi 8. Yang pertama berhubungan dengan Allah, yang kedua dengan cita-cita, yang ketiga dengan kekuatan, yang keempat dengan pemenuhan kebutuhan, yang kelima manusia, yang keenam rasa keindahan, dan ketujuh pemanfaatan alam, yang kedelapan rasa aman. Dengan ketahanan nasional dalam Pancasila yaitu makna falsafah dalam UUD RI tahun 1945 yang terbagi menjadi 4 alinea. Alinea yang pertama, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Sedangkan alinea yang kedua, adanya masa depan yang harus dicapai. Alinea ketiga, bila negara ingin mencapai cita-cita, maka kehidupan harus mendapatkan dorongan dari ridha Allah. Yang keempat, yaitu menegaskan cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia. Di sini ada pengertian dan hakikat ketahanan nasional. Dan detik ini
Pengertian dan hakikat ketahanan nasional yaitu dibagi menjadi pengertian, konsepsi, dan hakikat. Yang pertama yaitu pengertian ketahanan nasional, yaitu ada dua pengertian, secara istilah dengan secara bahasa. Secara bahasa yaitu dikemukakan oleh Bung Karno pada tahun 1958 di Kota Raja setelah menerima D-File yang seperti ini. Alangkah besar hati kita menerima jikalau satu bangsa ingin menjadi besar dan kuat, bangsa harus memiliki 3 syarat ketahanan. Yang pertama yaitu ketahanan militer, yang kedua ekonomi, yang ketiga jiwa. Konsepsi ketahanan. Konsepnya seperti melalui pengaturan dan penyelenggaraan, melalui aspek kehidupan dan berlandaskan Pancasila. Sedangkan yang ketiga yaitu hakikat ketahanan nasional, yaitu keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Yang kedua yaitu asas ketahanan nasional dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu asas kesejahteraan dan keamanan. Asas kesejahteraan dan keamanan itu implementasi tujuan nasional yang harus dicapai bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut menjaga ketertiban dunia. Yang kedua yaitu asas komprehensif integral, maksudnya sistem kehidupan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan seperti bangsa, geografi, kekayaan, alam, ekonomi. Dan yang ketiga asas wawasan ke dalam dan keluar. Asas wawasan ke dalam yaitu bertujuan untuk menumbuhkan hakikat kehidupan, dengan asas wawasan keluar yaitu wawasan keluar untuk mengantisipasi dan berperan untuk mengatasi dampak lingkungan strategis dari luar negeri. Yang keempat yaitu asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan yaitu mengandung keadilan, ketertiban, gotong royong, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sifat-sifat ketahanan nasional terbentuk dari 3 landasan. Sifat-sifat ketahanan nasional yang pertama yaitu mandiri. Mandiri artinya itu merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama. Yang kedua dinamis. Dinamis itu upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa berorientasi pada masa depan. Yang ketiga yaitu wibawa. Wibawa itu makin tinggi tingkat ketahanan nasional, maka makin tinggi pula tingkat yang dimiliki oleh bangsa. Yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Maksudnya di sini konsultasi ketahanan tidak mengutamakan sikap konferensi, tapi lebih mengutamakan sifat konsultatif. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami materi dari presenter? Setelah ini kita akan membahas pertanyaan maupun sanggahan maupun tambahan dari kalian semuanya terhadap presentasi dari teman-teman kalian. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.